Saya Hilbram Duna bersama Pak Mario Teguh, di mana kita ketahui sekarang ini di Indonesia terjadi beberapa bencana seperti gunung meletus di Sinabung, lalu juga banjir bandang di Manado, serta banjir dan genangan-genangan air di Jakarta, di ibu kota dan juga di beberapa kota lainnya. Malam hari ini MTGW hadir bersama Anda dengan topik bersabar dalam bencana. Saya dan Pak Mario sekarang duduk berada di tengah-tengah para pengungsi dari Kampung Pulo yang daerahnya di Jakarta yang daerahnya atau rumah mereka terendam banjir sampai kedalaman 6 meter ya. Terima kasih kehadirannya Bapak dan Ibu-ibu, kita berikan tepuk tangan dan semangat untuk mereka yang sudah hadir di sini. Mungkin nanti Anda juga bisa mendengar seperti apa kisah mereka secara langsung. Dan untuk memulai MTGW malam hari ini bersabar dalam bencana, saya persilakan Pak Mari untuk menjelaskan sedikit Pak, seperti apa? Sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, terima kasih Pak Silbram. Ini Pak Demin, Pak Karman di sebelah saya. Mereka tadi memohon maaf kepada saya karena tidak bisa pakai seragam yang lebih keren dari sini. Tapi mereka bisa tertawa di dalam derita, itu tanda bahwa mereka masih berharapan baik, masih bersabar, ya Pak. Banyak di antara kita mengeluh karena jerawat. Sedangkan teman-teman ini harus tidur dengan alas seadanya. Ya, dengan tenda yang dirubuhkan karena jalannya mau dipakai, air mengalir di bawah, ya, terus kemudian tidak sempat ambil celana panjang, tapi pakai jaket yang keren. Nih, nah kita ingin membawa pengertian yang wajar tentang bencana, karena Tuhan Maha Adil, Maha Penyayang. Tidak mungkin ada orang disedihkan tanpa rencana pembahagiaan, ya Pak. Tidak mungkin ada kesulitan didatangkan tanpa kemudahan yang menemaninya. Tapi kan kita biasa lebih sensitif terhadap penderitaan. Yeah. Jadi kalau ada derita, kita lihat deritanya dulu. Kebaikannya tidak dilihat. Nah, kita sudah memilih orang-orang tertentu untuk menjadi pemimpin. Memang rezeki kewajiban kita pribadi. Tapi kita juga sudah memilih pemimpin toh, untuk mengurusi kita, di mana kita tidak punya kekuasaan atau kewenangan. Nah, nanti bagaimana teman-teman ini berharap agar pemimpin mengambil alih sebagian tugas yang mereka sekarang tidak sempat urus. Karena keselamatan anak, ya, bayi, ibu-ibu tua, manula yang harus tidur di atas air yang mengalir deras. Itu Mas Silbram. Ya, baik. Dan kita biar bagaimanapun juga harus tetap optimis dalam kondisi seperti sekarang ini. Untuk itu mungkin kita bisa bangkit bersama-sama, kita bangun dulu dan kita memberikan tepuk tangan dan sekaligus doa serta rasa optimis kepada semua yang mengalami bencana di Indonesia. Mari Pak, kita berikan tepuk tangan. Kita akan terus berdoa. Ya, kita bisa saksikan bagaimana derita yang dirasakan oleh para pengungsi di meletusnya Gunung Sinabung seperti itu. Memang untuk berusaha optimis, saya persilakan duduk dulu untuk Bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih. Sampai lupa. Ya, memang kalau kita bicara untuk tetap berusaha optimis adalah sebuah hal yang harus kita miliki. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk tetap menumbuhkan rasa optimis tersebut kalau keadaan tidak juga terlihat membaik. Bersabar dalam bencana. Sampai kapan dan bagaimana Pak Marius?
Super sekali Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita baca dulu pointersnya. Kesabaran adalah kesediaan untuk tetap memelihara kebaikan. Kesabaran adalah kesediaan untuk tetap memelihara kebaikan sampai kepada masa doa kita dijawab oleh Tuhan. Lihat ya, ini kita. Bencana terjadi, jadi kita marah, gelisah, galau. Nah, kita diminta bersabar sampai doa kita dijawab. Karena di sini kita berdoa. Nah, orang-orang yang dalam bencana ini memelihara kebaikan diri sudah dapat hadiah pertama, yaitu kebaikan. Kalau kita marah, di sini kita sudah dapat keburukan, yaitu kemarahan. Jadi kesabaran itu memang sulit, itu sebabnya orang yang ikhlas bersabar disayangi Tuhan. Nah, orang yang marah begini, jawaban dari doanya terdorong lebih jauh. Karena dia sedang tidak pantas menerima kebaikan. Jadi orang yang bersabar adalah orang yang tetap mendamaikan perasaannya sampai datang. Tolong diingat, urusan rezeki itu pribadi antara kita dengan Tuhan. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, kalau hidup kita baik-baik. Jadi anggap saja dulu memang betul terjadi kepada ribuan orang. Tapi anggap ini hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Uang yang kita boroskan, waktu kita banyak uang. Ada toh? Lalu menyesal waktu tidak punya uang. Uang ada sedikit beli handphone mahal, padahal nggak ada yang telepon. Ya Pak? So, kesabaran itu adalah sikap baik. Tanda Anda bersabar adalah tetap baik. Dalam kemarahan Anda karena tidak diurus, katakan saja di pengungsian, Anda masih menjaga kalimat yang baik. Anda masih menasihatkan kesabaran kepada teman-teman di pengungsian, padahal Anda sendiri marah. Itu wajar. Kan dulu dijanjikan banyak hal sebelum kampanye, sebelum pemilu kada. Tetapi sekarang, kalau Anda marah, tetaplah marah dalam kebaikan. So, kesabaran adalah kesediaan untuk tetap memelihara kebaikan. Jadi orang baik yuk. Anda dapat kesempatan yang hebat sekali di dalam bencana ini untuk membuktikan Anda orang baik bahkan di dalam bencana. Ada orang baik hanya di tanah suci. Tapi pulang sudah mursal lagi. Tapi Anda di dalam bencana tetap baik. Sampai kepada masa di mana doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan semoga segera. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Menjadi orang baik dalam bencana itu lebih super lagi Pak Mario ya. Yes. Saya akan mencoba untuk langsung berhubungan dengan reporter Metro TV. Mas Yasir Nene Ama yang sekarang ini sudah berada di lokasi pengungsian Gunung Sinabung yang sedang meletus. Selamat malam Mas Yasir. Selamat malam Mas Hilbram Dunar. Iya, kita sekarang sedang ada di Mario Teguh Golden Ways bersama Pak Mario. Mas Yasir bisa informasikan sedikit dulu seperti apa kondisi pengungsian di sana sekarang? Baik. Mas Hilbram Dunar dan Pak Mario Teguh, bahwa para pengungsi yang ada di sini telah tinggal di tenda-tenda pengungsian selama lebih dari 2 bulan lamanya. Tentu waktu ini bukanlah waktu yang sedikit, mengingat mereka sudah kehilangan rumah mereka sudah kehilangan mata pencarian mereka sudah kehilangan ladang mereka, sehingga mereka pun ditambah dengan ketidakpastian yang mereka rasakan karena hingga saat ini Gunung Sinabung yang terus mengalami erupsi. Ketidakpastian yang mereka rasakan itulah yang dirasakan oleh lebih dari 25.000 pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Namun hal berbeda saya temukan di posko pengungsian yang ada di Gereja Katolik Jalan Irian ini, di mana sejumlah ibu-ibu yang ada di sini mereka mengisi waktu mereka dengan membuat kerajinan tangan. Dan saya akan berbincang dengan Ibu Kordi yang setiap harinya dia membuat kerajinan tangan bersama dengan ibu-ibu yang ada di sini. Ibu, apa nih alasan Ibu Kordi membuat kerajinan tangan seperti ini, Ibu? Pertama, untuk menghilangkan stres karena semua lahar kami yang di kampung sudah habis ditimbun oleh lumpur. Sebab bagaimana biasa, kalau biasanya ibu-ibu ke ladang, makanya kami mau bekerja untuk menganyam ini. Lagi pula karena sudah 2 bulan kami mengungsi, semua tabungan uang kami sudah habis.
Jadi kami mencoba untuk ini, mana tahu ada saudara-saudara yang datang untuk membeli kerajinan tangan kami untuk ongkos sekolah anak-anak. Amin. Sebab anak-anak ini perlu belanja, sementara kami orang tua mata pencaharian kami tidak ada lagi. Baik Bu Kordi. Bu Kordi, kita juga sudah tersambung di Grand Studio Metro TV, di mana di sana ada Pak Mario Teguh. Mungkin ada pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan untuk dijawab oleh Pak Mario Teguh, silakan Ibu. Halo Bapak Mario Teguh. Selamat Apa kabar malam. Pak? Super Ibu. Saya Terima mau kasih. bertanya kepada Bapak, Ya. bagaimanakah caranya agar kami para pengungsi terus bersemangat dan tidak putus asa, di mana semua mata pencaharian kami, hasil panen kami gagal, sehingga kami Pak tidak bisa berbuat apa-apa lagi melihat anak-anak kami masih kecil. Apa daya kami Pak untuk menyekolahkan anak-anak kami, sehingga betul-betul kami ibu-ibu terus bekerja keras mencoba menganyam walaupun kami tidak tahu Pak. Inilah kira-kira bagaimana caranya agar semangat kami terus ada dan tidak putus asa. Ibu Kordi yang baik hatinya, kami semua di studio ini dan semua sahabat pecinta MTGW mendoakan bagi kemudahan, bagi kebaikan, bagi penyelamatan bagi ibu dan semua saudara kita yang sedang mengungsi sekarang. Nah, keajaiban itu berpihak kepada yang sibuk saat menunggu. Ibu sedang menunggu dan ibu sudah menunjukkan sikap yang baik sekali, yang terpuji dengan mengupayakan sesuatu yang bisa ditukar dengan uang. Karena kalau ibu hanya mengharapkan pemberian, ibu akan kehilangan rasa hormat kepada diri sendiri. Dan yang ibu dan teman-teman lakukan dengan menganyam tas itu sesuatu yang terhormat sekali. Sehingga pemberian yang nanti diterima bukan pemberian karena kasihan, tetapi karena bentuk perniagaan. Nah, yang saya harus tanyakan kepada ibu adalah, apakah ibu akan menunggu sampai gunung itu berlaku ramah, sampai hujan turun dan mencuci debu yang menjadi lahar mungkin? Sampai kapan ibu menunggu, atau ibu mau mengupayakan sesuatu yang baru? Seperti misalnya, apakah ibu ikhlas untuk pindah ke wilayah baru, mengunjungi rumah saudara di luar kota untuk memulai pekerjaan baru di sana? Atau adakah yang ibu bisa lakukan yang tidak lagi hanya menunggu? Sebenarnya kami juga mau mencari, tapi kami juga tidak tahu kemana kami harus mencari, berhubung karena pengetahuan kami juga minim, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau ada yang peduli dengan kami, mau mengulurkan tangan, kami juga siap untuk mengerjakan apa saja. Baik Seperti sekali. itu jawaban Ibu Kordi, Ya. Pak Mario Teguh. Begini, Ibu Kordi, Mas Yasir yang baik hatinya. Begini, Tuhan itu meneruskan setelah keinginan kita. Jadi setelah kita menginginkan, Tuhan meneruskan dengan jawaban. Nah, jawaban itu mengharuskan kita melakukan sesuatu. Jadi hanya menunggu atau berharap tidak akan menghasilkan perubahan. Harus kita lakukan sesuatu. Memang tidak mudah. Tetapi seperti tadi kita bicarakan, mau memasak yang enak saja tidak mudah. Nah, anjuran saya adalah ibu meneruskan yang sekarang sudah dilakukan, yaitu berdoa dalam kesabaran. Saya sudah menonton siaran ibu sebelumnya, siaran mengenai ibu dan rekan-rekan di tempat pengungsian. Teruskan berdoa dalam kesabaran, mengupayakan kepantasan untuk menerima kemampuan membeli, yaitu uang, dengan yang ibu lakukan sekarang. Ini sesuatu yang kecil, yang ibu mulai, yang dulu tidak terpikirkan. Dulu mungkin ada tas yang sama, yang lebih baik yang dibuang-buang, sekarang ibu menghayati sekali yang bisa ibu lakukan. Nah, yang bisa ibu upayakan adalah sekarang dengan terbuka, meminta kepada orang. Secara terbuka, apakah ada yang bisa saya lakukan? Setiap orang yang sedang dalam kekurangan bertanya kepada sahabatnya atau saudaranya, apakah ada yang saya bisa lakukan untuk Anda? Coba saja itu dulu. Tidak mungkin program ini yang sudah disiarkan berhari-hari tidak menyentuh hati banyak orang yang baik, yang ingin membantu. Jadi kalau ibu sudah ada keinginan untuk melakukan perubahan, jangan dihalangi dengan kecil hati,
Jangan dihalangi dengan pesimisme. Memang penderitaan membuat kita merasa seperti dianaktirikan oleh Tuhan. Tapi tidak, Tuhan itu maha adil, maha penyayang. Tidak mungkin ibu disedihkan tanpa rencana pembahagiaan. Itu. Ya, kepada Mas Nasir mungkin Pak Mario ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai kondisi di sana? Mas Nasir. Pak Mario, Yes. saya mengucapkan atas nama pengungsi, mengucapkan terima kasih atas sarannya. Terima kasih Ibu Kordi, salam sayang baik, dari kami semua. Pak Mario. Yes, Mas Yasir. Ya baik Pak Mario, terima kasih. Terima kasih sekali atas motivasi yang diberikan kepada Ibu Kordi, dan harapannya motivasi tersebut juga bisa tersentuh kepada lebih dari 25.000 pengungsi yang lainnya, sehingga mereka bisa kembali memupuk asa mereka untuk bisa kembali menata masa depan mereka yang lebih baik. Amin. Terima Amin. kasih atas Amin. motivasi yang diberikan oleh Pak Mario Teguh. Saya kembalikan ke Grand Studio Metro TV dan salam super. Salam super. Salam super, Mas Yasir. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk semangat kepada mereka. Yang sekarang berikutnya saya berikutnya kepada Pak Mario adalah ketika kita bicara kata sabar, Pak Mario. Banyak orang bilang kalau ada ujungnya kelihatan, maka kita tahu sabar harus kapan. Tapi kalau dalam kondisi yang terus-menerus mendapatkan cobaan, tentunya sulit untuk terus bersabar karena sabar ada batasnya. Ya. Pak Mario melihat seperti apa? Oke, banyak orang mengatakan kesabaran itu ada batasnya ya. Ya kan, kesabaranku sudah habis. There is no more, gitu kan ada yang bilang. There is no more Mr. Nice Guy. Gitu. Langsung dia kejam setelah itu. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebetulnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena kesabaran itu adalah sifat Tuhan. Tuhan tidak terbatas kualitas-kualitasnya, sehingga kesabaran yang menjadi milik Tuhan itu tidak terbatas. Yang terbatas itu kesabaran kita. Tapi kesabaran kita juga berbeda toh. Dulu waktu kita SD lebih pemarah, lebih cepat. Sekarang tidak. Kemudian sekarang sudah lebih sabar. Lalu di depan orang kecil kita lebih cepat habis sabarnya. Tapi di depan orang penyiksa kita sabar sekali. Iya toh? Iya. Berarti kita memiliki rentang kesabaran sebetulnya yang bisa diperpanjang kalau kita ikhlas. Berupaya memanjangkan kesabaran. Karena begitu orang kesabarannya habis, dia masuk ke pribadi jeleknya. Pribadi buruknya, pribadi yang marah, mengumpat, toh, menyalahkan orang lain, mencela, menghina karena sudah habis sabarnya. Jadi orang yang memelihara kesabaran berarti tetap baik. Jadi disakiti, tetap menahan diri, begitu. Dia dihina, tetap menahan diri, dan selalu ingat bahwa laki-laki muda yang dihina wanita nanti akan menikah dengan wanita yang lebih cantik. Insya Allah. Gitu? So, saya lihat Anda berdoa sekali tadi, nak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk tetap bersabar. Bersabar itu indah. Hadiah pertama dari orang yang melakukan kebaikan adalah kebaikan. Itu saja dulu. Memang betul sama menderitanya, tapi yang satu lebih mudah dibantu karena wajahnya ramah. Ada dua orang di pengungsian, sama-sama laparnya. Yang satu marah-marah, yang satu ramah. Ada petugas yang membawa satu bungkus makanan. Ayo, untuk yang mana? Yang satunya marah-marah, yang satunya bilang selamat datang. Coba. Bantuan lebih mudah datang kepada yang ramah, yang baik. Nah, Tuhan sudah terkenal mengirimkan bantuan yang tentaranya tidak kelihatan. Dan mereka datang kepada orang-orang yang baik. Itu. Terima kasih, super Pak Mario. Bantuan lebih mudah datang pada orang yang ramah, super sekali. Dan di studio, kami juga sudah mengajak untuk saudara-saudara kita yang dari Kampung Pulo, yang sekarang ini sedang mendapatkan bencana, di mana rumah mereka terendam banjir, bahkan sampai 6 meter. Untuk itu saya ingin mengundang perwakilan mereka, di antara bapak-bapak naik ke atas panggung, untuk nanti langsung bisa bercerita kepada Pak Mario, dan juga kepada sahabat super yang menyaksikan program ini, seperti apa kondisinya. Mohon silakan naik ke atas, Pak. Kita berikan tepuk tangan dan semangat untuk mereka. Nama Bapak? Sarif. Pak Sarif. Bapak? Pak Umi? Pak Daimin dan Pak I. Terima kasih. Silakan. Ya. Baik, kita akan mendengarkan seperti apa curhat mereka sebentar lagi. Apakah kondisinya sudah mulai membaik
apakah kondisinya masih memerlukan bantuan, apa yang sebenarnya terjadi di sana, dan apa yang paling mereka butuhkan. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Kalau kita bicara mengenai bencana, yang terpikir di pikiran kita adalah masalah, ya, masalah dan masalah. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Mario, bicara soal masalah adalah, kita tidak pernah tahu, Pak Mario, sebenarnya masalah yang diberikan kepada kita ini apa gunanya, untuk apa? Nah, bagaimana kita menyikapinya? Super sekali Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Orang yang hidupnya tanpa masalah itu sangat bermasalah. Iya. Iya toh? Pada waktu Anda tidak khawatir, Anda harus khawatir. Itu kalau, loh kok sudah nggak khawatir kenapa ya? Gitu, itu berhati-hatilah. Masalah adalah rahmat yang rasanya tidak enak. Rahmat. Tapi rasanya tidak enak. Nah, tidak enaknya karena masalah adalah rahmat yang belum kita ketahui kegunaannya. Ya, kita tidak diberikan masalah kecuali yang bisa kita selesaikan. Berarti orang yang mau naik kelas dikasih masalah yang membuka matanya tentang kemampuan berikutnya. Nah, berarti kalau ada masalah, tugas pertama kita adalah mengerti untuk apa masalah itu dikenakan kepada kita. Tolong ya. What defines you, yang menjadikan Anda, itu bukan yang terjadi kepada Anda, tapi sikap dan tindakan Anda karena yang terjadi. Banyak orang miskin, tapi tidak semuanya tetap miskin. Banyak orang kaya, tapi tidak semuanya tetap kaya. Semua ditentukan oleh kebaikan sikap kita. Gitu. Ya, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Di samping saya sekarang ini sudah hadir bapak-bapak dari Kampung Pulo yang sedang mendapatkan bencana di mana rumah mereka terendam banjir. Ini sejak kapan, Pak? Terendam banjirnya? Sejak seminggu 8 hari yang lalu, Pak. Sudah 8 hari? Iya. Sudah 8 hari belum surut, Pak ya? Belum. Oke, Iya. kita akan dengarkan seperti apa curhat mereka. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Bapak namanya siapa? Nama saya Iif Irfan dari Kampung Pulo Gang 5. Silahkan, Pak. Nama saya Demin dari RT 04 Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. Iya, lengkap Pak ya. Kalau kirim surat pasti nggak salah itu. Tinggal kode pos aja. Ya, silakan Pak. Nama saya Uming, tinggal di RT 004 RW 03 Kelurahan Kampung Melayu, Kampung Pulo, Jatinegara Barat. Ya, Super. Dan Bapak? Nama saya Sarip, tinggal di RT 3 Kampung Pulo Gang 5. Oke, terima kasih. Silakan Pak Mario. So, ini bencana, ini musibah. Tapi lihat, hadiah pertama kepada 4 sahabat kita ini dari bencana ini apa hadiah pertamanya? Masuk TV. Lihat tuh. Apa kepikiran Pak Bapak masuk TV boleh pakai celana pendek sendal begini? Kalau tidak karena bencana, lihat tuh. Berarti bencana itu mengizinkan banyak hal yang tidak kepikiran sebelumnya. See? So, lihat dari itu sebabnya Tuhan mengatakan bersama kesulitan datang kemudahan. Tapi kita biasanya lebih mudah melihat kesulitan atau kemudahan? Lebih lihat Kesulitan. Kesulitan. Ya, tapi lihat, mudahnya Anda tampil percaya diri sekarang, lihat nih. Itu mudah sekali tampil percaya diri. Berarti kalau jadi orang beriman, orang beragama itu hidupnya tidak pernah bisa lama ditekan, Pak. Naik lagi. Ya, tidak pernah bisa lama hilang, akan diketemukan. So, yuk ceritakan Pak, supaya kita yang sekarang tidur di bawah atap yang kuat, di bawah lindungan keluarga yang baik, yang dindingnya tidak tembus angin, itu yang lantainya tidak dingin. Ceritakan kepada kami Pak, supaya kami bisa mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sarip, warga RT 3 RW 3 Kampung Pulo Gang 5. Saya bukan punya cerita nih ya, kenyataan. Ya. Waktu hari Rebau sempat tenda saya dibongkar oleh pihak kepolisian. Kenapa? Itu mau dibuat akses jalan Pak, jalan raya. Karena pas kesempatan itu warga tidur di jalan raya Pak. Oh, itu memang dibangun di jalan raya. Benar. Lalu benar. dibongkar. Emang salah warga Pak. Oke. Karena itu situasinya darurat, ya terpaksa Pak. Sekarang dipindahkan ke mana? Sampai saat ini warga tidur di emperan toko, beralas apa adanya aja Pak. Tapi kan ada pos-pos pengungsian yang dibangun.
ada lokasinya di Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Itu sudah penuh sekali Pak. Sudah penuh sekali. Tidak mungkin ada menampung RT 3 dan RT 4 itu Pak, ke situ Pak. Yang Anda harapkan Pak? Harapan saya kepada pemerintah daerah dan pusat, tolong diperhatikan masalah pengungsi seluruh Indonesia. Bukan hanya di RT 3. Terutama RT 3. Kita urut dulu sebentar. Terima kasih Pak ya, sebentar ya. Nanti saya kembali lagi. Pak Umi. Nama saya Uming, saya tinggal di RT 004 RW 03. Ya saya cuma berharap ya pemerintah dalam menangani masalah ini ya penuh keseriusan Pak. Sekarang Ya. serius atau tidak? Ya masih saya pikir masih ya biasa-biasa aja Pak. Ya memang mungkin ada lebih baik sedikit ya. Apa lebih baik ya? Ya lebih cepat lah gitu istilahnya dalam meninjau itu ya Pak ya. Tinjauan dari pemimpin cepat. Ya lebih ada perubahan sedikit lah tapi tidak terlalu ya. Nanti dulu, kunjungannya atau bantuannya yang cepat? Dari bantuan juga ada tapi Bantuan ya ada. mungkin tidak mencukupi ya Pak. Dibandingkan tahun lalu? Ya hampir sama aja sih Pak. Hampir sama Hampir saja. sama. Tapi paling nggak kunjungannya lebih cepat. Lebih cepat ya. Ya, jadi kunjungannya lebih cepat ya, tapi bantuan mungkin menyusul ya. Iya. Oke, nah harapan Bapak? Ya kedepannya saya harap ya benar-benar ada keseriusan yang lebih serius lagi dalam menangani masalah ini. Good. Jadi apapun yang dikatakan oleh pemimpin, Iya. kalau rakyatnya merasa pemimpinnya tidak serius, Iya. harusnya nggak usah berbantah dengan rakyat. Iya. Memperbaiki penampilan keseriusannya. Iya. Ya toh? Good. Yang secara khusus Bapak harapkan apa? Ya itu aja Pak. Saya pikir dalam masalah ini ya keseriusan yang benar-benar serius. Hasil arti katanya Apa tandanya bahwa pemimpin itu serius? ya untuk ini aja Pak. Untuk membantu lah Pak ya. Nih Pak Umi, kita itu meminta yang tidak jelas. Sehingga yang membantu juga sulit. Karena nanti dibantukan satu hal, Bapak tidak senang karena bukan itu yang Bapak harapkan. Makanya saya tanya, yang Bapak khusus harapkan apa? Ini tadi sudah jelas, tenda, alas tidur kayak, kalau enggak ya? Benar Pak, benar. Ya, nah Bapak apa yang secara khusus? Ya yang saya pikir itu penanganan yang lebih bagus. Ada juga ya jangan cuma istilahnya omong aja lah Pak ya gitu ya, seperti janji-janji gitu kan. Yang dijanjikan apa? Ya seperti kayak dulu kan kita dijanjikan perbaikan rumah, nyata itu kan nggak ada ya. Nah, Kapan dijanjikan perbaikan? Itu dari banjir tahun yang lalu Pak. Tahun lalu, Iya, tahun tahun lalu. 2007 lah. 2007. Oh, sebelum pemilu. Iya benar-benar. Iya, sebelum pemilu. Pemilu 2009 ya Pak. Ya kan pemilu 2009. 2009, ya. Janjinya 2007. Iya itu kan Rumah sempat difoto-foto. sempat semua Pak. Di foto-foto juga. Untuk koleksi apa? Untuk maksudnya? Oke, good. Jadi yang Bapak harapkan apa? Iya, pemerintah agar serius lah istilahnya untuk perbaikan rumah yang pasca banjirnya itu Pak. Gitu. Pasca banjir, sudah berapa kali rusak rumah Bapak? Udah 3 kali Pak, kan banjir besar tuh 3 kali. 2001, 2001 kena, 97, 97 sama sekarang itu Pak. 2007 sama sekarang. 2007 yang lebih parah. 2007 yang paling parah saja, Iya. belum dilakukan apa-apa. Belum dilakukan. Ah, ini nanti berarti bisa diharapkan seperti apa? Iya. Jadi kira-kira bagaimana? Ya kami berharap pemerintah tidak mengobrol janji gitu Pak, kepastian gitu. Oke, good. Nanti saya kembali lagi Pak. Terima kasih. Bapak, apa yang Bapak ingin sampaikan? Kalau saya ingin Nama Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iip Irfan dari Kampung Pulau Gang 5 RT 004 RW 03. Di sini saya ingin menyampaikan kepada terutama ya kalau memang dilihat dari acara, kalau memang acara ini bisa ditonton atau dilihat langsung sama Bapak Presiden dan juga Ditonton, Pak, Pak ditonton. Gubernur, Ditonton. bahkan instansi terkait yang berhubungan dengan adanya sekarang ini terjadi banyak musibah yang ada. Saya ingin kepada beliau semua itu cobalah tolong ya, sudah tidak ada artinya lagi untuk menunda-nunda karena ini sudah waktunya yang harus diambil tindakan secara langsung ke bawah untuk yang terkena musibah Pak, terutama itu yaitu masalah terutama korban yang musibahnya itu Pak di lapangan
mengenai dari tempat pengungsian, terus mengenai distribusi konsumsinya gitu. Nah itu kan itu amat sulit sekali bagi pengungsi untuk secara langsung bisa mendapatkan itu Pak. Karena itu kebutuhan ya bukan kita yang kena musibah aja, karena itu menyangkut semua udah kebutuhan pokok Pak terutama. Super. Iya. Good. Nah itu harapannya sama pada bapak-bapak? Ya, nah sekarang yuk gini. Kita lihat sekarang bencana dari tingkat yang lebih tinggi. Bukan pada saat dimana kita menderita. Begitu kita lihat lebih tinggi, kita melihat bird's eye view, pandangan dari sudut yang lebih tinggi, ada beberapa hal yang lebih logis. Yuk, perhatikan cara bertanya saya kepada teman-teman ini. Tahun depan, kalau banjir lagi, Bapak apa akan bawa celana panjang? Pasti Pak. Lihat itu, sudah tertawa atau kita? Lihat itu, begitu kita lihat di depan, oh berarti tahun depan supaya tampil lagi di Metro TV keren, bawa sepatu. Lihat tuh, lihat tuh bisa ketawa loh kita. Itu bukan bercanda tentang bencana. Itu kita melihat bahwa kita itu sebetulnya hidup di dalam kejadian. Jangan menolak kejadian, kita itu hidup di dalam kejadian. Orang hebat itu kejadiannya apapun, dia membaikkan diri. Nah orang-orang yang membaikkan diri adalah yang bisa tertawa seperti ini. Karena Tuhan itu sangat mencintai orang yang tersenyum melalui linangan air mata. Sedang marah, sedang sedih, tapi tersenyum, tanda bahwa dia masih berharapan baik dan masih meramahkan diri. So, tahun depan kan bencana lagi. Jangan sampai Pak. Anda bilang jangan sampai, itu harapan kita. Tetapi sejarah membuktikan kan akan banjir lagi. So, tertawa tuh kita. Lihat bagaimana sebetulnya pandainya kita. Kita itu bukan orang kecil. Kita tertawa, tahun depan akan banjir lagi. Nah, pertanyaannya apa yang Bapak akan lakukan? Oke, kita tahan dulu Pak untuk jawaban itu. Ini menarik untuk sama-sama kita ketahui kira-kira jawabannya apa dari Bapak-Bapak ini. Apabila terjadi kembali bencana di tahun depan, banjir lagi, apa yang akan mereka lakukan? Bersama-sama di atas panggung MTGW pada malam hari ini adalah bapak-bapak dari Kampung Pulo yang rumahnya terendam banjir. Sudah 3 kali mereka terkena banjir besar, tahun dari 2001, 2007, dan 2014 sekarang ini. Kondisinya tidak terlalu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun pada saat kemarin sempat ada yang foto-foto mengambil rumah dan rencananya untuk diperbaiki, tapi belum Pak ya. Itu fotonya pakai tustel atau pakai kamera Pak? Oh sama aja ya, yang penting yang foto dan juga hasilnya. Oke, dan tadi Pak Mario bertanya, kalau terjadi lagi tahun depan, kira-kira apa yang akan Bapak-Bapak lakukan? Kalau terjadi lagi banjirnya? Tahun depan Pak. Ya kapan lagi? Berikutnya gitu loh Pak. Ya. Ya mengungsi lagi Pak. Mengungsi lagi. Kalau terjadi lagi banjir, mungkin saya akan berusaha dengan teman-teman atau pengurus RT untuk siaga lah itu Pak, untuk menghadapi banjir yang pasti akan datang. Jadi sudah siap tenda. Insya Allah. Tenda sih mungkin nggak mampu Pak. Tenda tidak mampu. Terpal. Terpal aja Pak. Ya. Iya, cuma terpal doang yang ada Pak. Good, super. Kalau Bapak? Ya sesuai dengan Pak Mario, acara ini ya dengan kesabaran dan keikhlasan Pak. Sabar dan ikhlas. Mana banjir? Sini. Oke. Anda Pak? Ya terutama memang sabar dan ikhlas Pak, tapi untuk bila mana benar terjadi lagi tahun depan, saya kembalikan kepada programnya Pak Jokowi sendiri itu Pak. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bapak-bapak ya, lihat. Bencana memberikan kesempatan untuk berlaku tegas. Selama ini kita sungkan untuk mengatakan gubernurnya pencitraan, karena marah bencana bilang ini gubernur pencitraan gitu toh. Oke, sungkan mengatakan presidennya tidak tegas karena bencana, kok nggak tegas ya? Harusnya gubernur Banten, Depok macam-macam dipaksa dong. Gitu? Masa dibiarkan bertengkar antara kepala daerah? Kepala negaranya mana? Gitu kan.
itu hanya kalau kita dalam bencana. Sekarang, orang-orang ini sudah tahu bahwa akan banjir lagi. Ketegasannya tidak pada menghindarkan diri dari banjir loh. Ketegasannya adalah untuk ikhlas kebanjiran lagi. Iya toh? Benar, Pak, benar. Nah berarti pemimpinnya harus ikhlas berjanji lagi. Wong ini sudah ikhlas ngalami lagi. Lihat itu logikanya. Satu lagi, ada yang meyakini karena lupa berharap kepada Tuhan, dia berharap ke wilayah-wilayah kepala rezeki. Jadi dia tidak mau pindah karena wilayah ini wilayah kepala rezeki. Untuk tidak menyinggung perasaan tertentu, orang tertentu, saya ganti kepala rezeki. Tapi untuk apa tinggal di kepala rezeki kalau kepalanya nyungsep terus setiap banjir? Itu Tuhan menunjukkan jangan berharap ke wilayah tempat tinggalmu, berharaplah kepada Tuhan. Bapak tidak mau pindah kenapa? Enak sih, Pak. Enaknya apa, Pak? Hanya orang kampung Pulo yang bisa bilang kebanjiran itu enak. Kenapa tidak pindah? Ya, karena untuk pindah itu kan tidak mudah, Pak. Perlu biaya, perlu apa. Super sekali, tidak mudah. Saya tulis dulu di sini, tidak mudah. Oke, good. Kalau Bapak, kenapa tidak pindah? Sama itu Pak, kita perlu biaya untuk biaya pindah gitu. Super sekali, itu perlu biaya. Good, Bapak. Arahan dari pemerintah daerah sendiri itu. Bapak menunggu diarahkan dulu. Iya. Maksudnya ada ya semacam program lah gitu, Pak. Pertanyaan saya, kenapa Bapak tidak pindah dari Kampung Pulo? Ya sebenarnya sih kepingin, cuman belum super. ada persiapan yang serius. Super sekali, tapi sudah ada keinginan. Oke, lalu kenapa Anda tidak pindah? Saya nggak di Kampung Pulo, Pak. Enggak. Karena saya nggak di Kampung Pulo. Lihat, Pak. Tidak mudah. Untuk bisa berenang cepat, mudah? Tidak. Tidak. Dari tidak bisa berenang menjadi berenang, ada upaya toh? Ya. Tidak mudah. Untuk memasak yang enak, mudah? Tidak. Tidak. So, sebetulnya apa dalam kehidupan ini yang mudah? Tidak ada. Tidak ada yang mudah. Nah, Bapak mau punya rumah di tempat yang tidak banjir. Jangan mengeluhkan tidak mudah, semua orang sudah tahu. Bahkan yang paling malas di antara kita sudah tahu. Tidak mudah. Nah, apa yang Bapak butuhkan untuk pindah? Ya, terutama sih uang, Pak. Good, uang sudah punya. Boro-boro, Pak. Kata itu sulit dimengerti, boro-boro. Ya. Iya, karena kalau pertanyaan dijawab dengan boro-boro itu seperti cerita penderitaan. Kan pertanyaan saya, sudah punya uang? Boro-boro. Nah itu loh jawabannya, boro-boro. Sudah punya uang, jawabannya apa? Belum. Kalau positif itu belum. Kalau mau melihat itu penderitaan dan sulit berubah, boro-boro. Ya toh, sudah punya pacar? Boro-boro. Ayo. So, Pak, pertanyaan saya sederhana dijawab. Sudah punya uang? Belum, Pak. Itu loh. Itu loh. Kalau boro-boro tidak kelihatan setelahnya. Jadi punya uang, boro-boro. Terus apa? Ya udah. Gitu? Nah, sekarang sudah punya uang? Sudah, Pak. Belum, Pak. Pelan-pelan. Sudah punya uang? Belum. Belum. Good. Sudah kelihatan apa langkah berikutnya? Cari uang. Cari uang, Pak. Begitu Anda berniat. Nih. Jadi nanti kembali ke penampungan bilang gini. Tuhan, mulai hari ini aku berniat. Segera setelah aku bisa bebas bekerja, aku mau bekerja mencari uang supaya aku bisa pindahkan keluargaku. Begitu Bapak ada niat memperbaiki kehidupan, rezeki itu lebih gampang.
Nah, bagaimana Tuhan mau memberi rezeki kepada orang yang pesimis atau orang yang sudah menerima penderitaan, yaitu boro-boro. Lihat, so Bapak, jadi kalau gitu sekarang ikhlas. Memang Pak, tidak ada jaminan berapa uang yang Bapak dapat, tapi paling nggak sudah ada niat. Jadi apa niatnya setelah ini? Mau kemana niatnya, Pak? Niatnya mau pindah kemana? Ya, ini Bapak itu terlalu hafal alamat rumah, makanya orang terlalu hafal alamat rumahnya, bingung mau pindah kemana. Bukan itu maksudnya, Pak. Niatnya adalah cari uang. Super. Nah, jadi kalau gitu nanti setelah ini kita bicarakan bagaimana menjadi pribadi yang lebih mudah didekati uang. Ya, tetapi niatnya sekarang bukan menikmati penderitaan, merencanakan perbaikan hidup. Super. Nah, Bapak. Ya, saya tetap usaha setiap hari juga, Pak. Cuman dari penghasilan itu kan ya mungkin saya bisa bilang pas-pasan aja, Pak. Good. Ya. Bapak tadi bicara pasan. Ini pendapatan yang baik, Pak. Pas mau beli mobil, pas ada. Itu, nah, sudut pandang beliau dari penderitaan. Kalau kita positif, itu harapan. Pendapatannya pas-pasan toh selama ini? Ya, untuk hari-hari aja, Pak. Ya. Good. Ya, Pas. Good. Berarti selama ini sudah ditunjukkan Tuhan, kalau kamu ingin sesuatu dikasih pas. Nah, yang diinginkannya belum besar, yang diupayakannya belum besar, jadi yang pas untuk yang kecil. Bapak, sekarang mau cari uang lebih banyak lagi? Kepingin sekali, Pak. Kepingin sekali. Good. Itu saja dulu, Pak. Jangan melihat diri sebagai korban. Betul. Oke, melihat diri sebagai orang yang sama berhaknya. Pak, sekarang ini ada orang yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin yang rencananya korupsi. Iya toh, Pak? Ada. Begitu korupsi kan dia jadi gemuk, rumahnya enak nggak kebanjiran. Masa Bapak yang baik kalah berhak sama orang tidak baik itu, Pak? Anda berhak untuk kehidupan yang baik. Pak, tidak usah terlalu gemuk. Begini aja asal sehat. Makasih. Iya toh? Nah, yang penting asal sehat. Tetapi Bapak, lihat sudah. Dari sini, sudah bukan boro-boro lagi, tapi jadi belum. Belum, Pak. Good. Jadi Bapak ingin. Itu dulu. Ingin. Dan pas-pasan sudah bukan penderitaan. Pas-pasan sudah rencana. Iya toh? Logis nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Logis, Pak. Itu loh, Pak. Oke, good. Nah, rencananya. Lihat sudah, dari sini sudah bukan boro-boro lagi tapi jadi belum. Belum, Pak. Good. Jadi Bapak ingin. Itu dulu. Ingin. Dan pas-pasan sudah bukan penderitaan. Pas-pasan sudah rencana. Iya toh? Logis nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Logis, Pak. Itu loh, Pak. Oke, good. Nah, rencananya. Ya, rencana saya juga semua juga pasti berharap ingin lebih baik gitu, Pak, ya. Tapi memang rezeki yang menentukan, Pak. Tuh, lihat. Ada kata, bicara macam-macam baik, ditutup dengan satu kata, tapi. Bapak keren sekali. Tapi Terus, nanti dulu, kita kasih tapi ya. Bapak keren sekali, jaket keren sekali. Sudah kelihatan? Tapi, tuh lihat. Jangan bicara baik lalu tapi. Begitu tapi, rezeki yang menentukan berarti rezekinya kecil, nggak penting. Lihat ya, rezeki itu perilaku Tuhan. Orang melukis, dihina lukisannya marah. Ini Tuhan memberi rezeki, dihina pemberiannya. Terus Tuhan bilang mau kasih berapa sih sebelum kamu mensyukuri nikmat Tuhan? Tuh nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Kan ditanya begitu toh, Fabi ayyalah irabbikum atukadziban. So Pak, jangan lagi tapi. Tadi toh sudah baik tapi. Nah sekarang rencana berikutnya. Selain sekarang celana panjang selalu ada di depan. Begitu banjir set celana dulu. Oke nah. Oke, lihat ya, saya mengajak tertawa ini supaya ini peringan penderitaan Pak. Sebelum janjinya pemimpin, sebelum bantuan itu datang, Anda bisa tertawa dalam derita. Itu sudah bantuan pertama. Pak, tapinya dihilangkan. Jadi apa rencana Anda? Ya rencana saya
begitu Pak. Jadi memang belum ada rezeki yang untuk biaya pindah gitu ya. Jadi sementara tinggal walaupun daerah banjir kan tetap aja biar berendam juga Pak gitu. kecuali begitu saya dekat dia nak kecuali gitu. Nah Pak, saya jauh-jauh aja. Pak terbuka saja, Bapak tahu bahwa saya sangat menyayangi Bapak. Oke. Nah good, so bebas saja Pak. Jadi iya kecuali kalau Bapak Rio ngasih bantuan. Pak, sekarang gini, beritahu saya, banjir pertama kali yang Anda alami tahun berapa? 97 Pak. Yuk kita catat ya. Terus Pak, buat lagi dong. 96 itu Pak. 9 berapa? 96. Good. 1996 ke tahun 2014 berapa tahun? 18. 18 tahun. Good. Bapak untuk pindah dulu. Gitu. Katakan saja belum beli rumah, kontrak. Kontrak 1 tahun berapa? Yang Bapak rencananya mau pindah kontrak. Berapa kira-kira? Umumnya sekarang Pak 1 tahun paling murah itu 10 juta Pak. Kontrak 10 juta per tahun. Good. Untuk aman Bapak butuh katakan saja 30 juta ya. Supaya bisa pindah selama 3 tahun ya. Iya. Good, 30 juta. 18 tahun untuk nabung 30 juta bisa nggak sebetulnya? Coba tolong dibagikan. 18 juta dibagi 30 juta dibagi 18 tahun. Berapa itu? 15 juta 9 tahun. 7,5 juta 4,5 tahun. Jadi kira-kira berapa 1 tahunnya? Nggak sampai 2 juta toh? Kan katakan saja 1,7 deh teman sendiri. Nah. Ya toh 1,7. 1 bulannya berapa ini kira-kira? 120.000 deh. Kalau sungguh-sungguh Pak. Bapak merokok? Itu belum ditambah biaya yang lain Pak. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Bapak merokok? Bapak merokok? Merokok Pak. Good. Berapa biaya rokok Bapak sebulan? Per hari 3 batang Pak. Berarti 3 batang. Itu ngakunya. Iya, yang ketahuan Pak. Jujurnya berapa? Berapa batang? Ya kalau mau join-join sama temen Pak, 5 batang Pak. 5 batang. 1 batang berapa harganya? 1.000 Pak. 1.000. 1 batang setiap hari itu ya. Berarti Rp5.000 per hari. Rp5.000 per hari untuk rokok 1 bulan 150.000. Lebih besar daripada tabungan untuk pindah rumah selama 3 tahun bebas dari banjir. Ya itu nggak bisa. Bagaimana Pak ya? Kalau buat... Sebentar. Setelah apapun yang Anda katakan itu ngeyel. Oke? Oke. Nah, tapi beritahu saya apa alasannya? Kenapa tidak mau menabung 120.000? Amat sangat sulit Mas, buat saya nabung Pak. Betul. Untuk nabung susah sekali. Untuk merokok tidak. Karena ini Pak, karena takut nganyut bawa arus banjir. Maksudnya? Kalau nabung di rumah pakai celengan nanti dibawa arus banjir gimana Pak? Di sebelah Bapak ada bank, ada kantor cabang bank di rumah. Ribet Pak. Jadi buka rekening, nabung di bank itu ribet. Ribet. Lebih ribet mana dengan kebanjiran? Ya lebih ribet di bank Pak. Jadi lebih ribet ngisi formulir daripada tidur di emperan. Iya. Pak, itu mudah-mudahan bercanda loh, karena itu dituruti sama Tuhan berarti. Enggak Pak, jadi gini Pak. Kalau saya nabung di bank Pak, bingung ngambilnya kalau tanda tangan lain ditolak.
Jadi, Pak, di bank tidak hanya tanda tangan loh, Pak. Ada cap jempol, ada bilang begini, Pak, hafalin wajah saya ya. Bisa, Pak. Kalau Bapak bilang gini, pergi ke bank lalu bilangin, Mbak, saya yang di programnya Pak Mario itu loh, yang takut ribet bank, itu, nih Mbak, hafalin wajah saya ya. Coba, itu udah, terus, udah, lihat Pak, itu loh Pak, kenapa Bapak itu memilih ribet kebanjiran daripada ribet nabung? Ya, lihat, itu sebabnya katanya, iman saja tidak cukup, pendidikan itu perlu. Ya. Rencana, satu lagi. Kalau untuk rencana ada sih Pak. Apa? Ya untuk pindah. Good, super sekali. Ini saya baru pertama kali dengar tegas. Apa rencananya? Yaitu mensejahterakan anggota keluarga dulu terutama. Super sekali. Yang penting Dari ada penderitaan. niatnya dulu. Ya. Terus rencana nabungnya? Yaitu kendalanya Pak, masalahnya. Nabung itu bukan masalah. Yang masalah adalah mungkin yang mau ditabung. Iya, itunya. Uangnya, Iya. Pak? Iya, Iya, uangnya. khususnya Iya. dananya ya. Iya, dananya. Iya. Bapak tidak merokok? Alhamdulillah sih merokok Pak. Ini teman-temannya jadi ketawa loh Pak. Anda mulai tadi tertawa melihat perilaku teman-teman Anda Pak. Nama Anda siapa? Karman Pak. Ya, karena ingatkan mereka Pak ya. Nanti kalau beliau mau ke bank temani Pak. Bilangin Mbak, ini potret wajahnya gitu kan. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, kesimpulan sementara dari yang kita bicarakan ini tadi. Kelihatan sekali bahwa kita sadar kita di dalam penderitaan. Tapi tidak setiap orang berupaya keluar dari penderitaan. Dan orang yang tidak berupaya keluar dari penderitaan menganggap orang lain bertanggung jawab atas penderitaannya. Sehingga menyalahkan pemimpin, sehingga ingat janji-janjinya. Padahal janji yang Anda harus ingat ini, berempat ini, sudah menikah? Udah Pak. Sudah. Janji yang harus diingatnya dalam bencana adalah janjinya kepada istrinya. Dulu kan berjanji menyejahterakan. Dulu waktu melamar itu loh. Dek, kita nanti menikah berenang-berenang ya. Gitu. Masa begitu? You know? So, ingat janji kepada istri. Kita ini lucu sekali, oke? Nah, jadi ingat janji kepada istri bahwa dia harus disejahterakan, anak-anak disejahterakan, oke? Sekarang penghalang-penghalang mental itu loh, yang cuman boro-boro mana mungkin gitu, sudah nggak ada dulu. Gitu, upayakan. Dan mudah-mudahan dengan ketegasan itu ada sinar-sinar hidayah lain. Amin Pak, amin. Itu Amin. diberikan langsung. Ini mudah-mudahan ada malaikat yang bilang jangan ngerokok gitu. Lalu berhenti merokok, ada 150.000 uang ekstra tiap bulan. Amin. Tuh lihat, 3 tahun lagi dia bisa pindah rumah. Insya Allah. Ya Pak ya? Mudah-mudahan segera ini keadaan membaik. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Kita break dulu sebentar. Terima kasih banyak, Pak. Masuk di segmen terakhir Bersabar Dalam Bencana di MTGW malam hari ini. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Mario. Tadi Pak Mario mengatakan bahwa rezeki itu ada di mana-mana, Pak Mario. Nah, pertanyaan saya membahas mengenai bersabar dalam bencana. Ketika kita merasakan bencana, tentunya pikiran rezeki itu sudah kabur, Pak. Karena kita tidak bisa bekerja dalam pengungsian dan sebagainya. Lalu apa yang harus dilakukan, Pak, untuk tetap mendapatkan rezeki? Super sekali, Mas Hilbram. So, kalau ini wilayah kehidupan kita, lalu terjadi bencana. Ini pointernya. Di dalam bencana, sedikit sekali ada kemungkinan lain yang lebih buruk. Iya toh? Di dalam bencana, sedikit sekali ada kemungkinan lain yang lebih buruk dari ini. Berarti pindah ke sini mungkin lebih baik, pindah ke situ mungkin lebih baik, bekerja ini mungkin lebih baik, bekerja itu lebih baik. Tapi kita itu membatasi konsep kita tentang kekuasaan Tuhan. Lihat ini, rezeki Tuhan tersebar di muka bumi. Maka bebaskanlah langkahmu dalam mengupayakan rezeki bagimu. Salah satu perintah tentang bencana adalah tempat itu
sebaiknya kau pikirkan sebagai tempat menetap. Ini logikanya. Oke, ini tebing-tebing zaman dulu. Ini yang dalam istilah geologis adalah prehistoric river. Prehistoric river adalah sungai prasejarah. Zaman dulu air itu lewat situ. Lalu terjadi sedimen, endapan. Wilayah ini menjadi subur. Manusia tinggal di mana? Di wilayah yang subur itu. Itu sebabnya kota-kota dibangun di sini. Nih, hanya ada 2 macam orang yang tinggal di kampung di atas. Orang kampung ingin sukses supaya tinggal di kota, orang kota ingin sukses supaya punya rumah di kampung. Tuh lihat. Ya. Nah, kalau ada perilaku alam yang melimpah, sungai itu terulang. So, kalau memang tidak pindah, lakukanlah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari kejadian itu kalau terjadi lagi. Tapi pesannya adalah jangan menghalangi diri dari mengupayakan rezeki. Jangan mempercayai wilayah-wilayah tertentu tempatnya orang kaya. Ada tahu wilayah kepala rezeki? Tahu nggak, orang yang lebih kaya dari mereka di negara lain ada. Dan tidak banjir seperti itu. Tetapi kalau pertahanan Anda di tempat itu karena menganggap tempat itu ada rezekinya, sesungguhnya Anda telah membatalkan harapan kepada Tuhan. So, berjalanlah di muka bumi, temukan rezeki Tuhan. Itu. Super Pak Mario, karena rezeki Tuhan ada di mana-mana. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mungkin ini program televisi pertama di mana kita meliput bencana dan yang mengalami bencana tertawa bersama kita. Ya toh? Ada temannya sampai gulung-gulung di kursinya tadi itu. Ya toh? Nah, ini adalah latihan kedewasaan kita. Di mana kita tidak menjadi turun kelas karena adanya bencana, tapi kita naik kelas dan melihat betapa lucunya perilaku kita. Tinggal di satu tempat, berapa tahun tadi? Mulai tahun 18 tahun. 18 tahun, diuji dengan banjir yang sama, dan selalu kekurangan uang pada setiap kali banjir. Itu menderita berjanji banyak setiap kali banjir, lupa kalau sudah nggak banjir. Iya toh? Iya. Nah, ingat-ingat, celana panjang di sebelah TV. Itu kelihatannya lucu, tetapi itu tanda bahwa Anda bersiap-siap. Karena saya tanya tadi, kalau terjadi lagi, banyak orang menolak terjadi. Pacaran, Anda akan lebih banyak putus daripada jadi. Menolak mengerti bahwa tidak semua pacar itu akan jadi belahan jiwa. Sebagian pacar Anda itu akan jadi mantan. Yang akan tetap menyiksa, terutama kalau dia bahagia. So, sahabat-sahabat saya dan baik hatinya, bencana itu bisa kecil, bisa besar. Bisa mengenai satu orang, bisa mengenai sekelompok orang. Tapi tidak setiap orang patah dan menyerah karena bencana. Sebagian yang beriman, yang khusyuk mendekatkan hatinya kepada Tuhan, selamat dalam harapan dan upaya yang baik. Amin. Itu. Terima kasih Pak Mario. Mudah-mudahan memberikan ketenangan untuk Anda dimanapun Anda berada, dan untuk Anda yang sedang mengalami bencana, sedang mengalami masalah, mudah-mudahan segera diringankan, Amin. Dijauhkan kembali dari terulangnya bencana, Amin. Dan juga dijadikan kehidupan Anda lebih baik.